Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehat semua ya Bu? Segenap Majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuliana Wangsik dengan menggunakan liturgi khusus ibadah pembukaan Pekan Keluarga dan Perjamuan Kudus. Untuk persembahan meriunggan perjamuan kudus menggunakan amplop khusus yang sudah disediakan majelis bisa diambil di meja amplop. Warta jemaat yang pertama, mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2022, amplop persembahan pembangunan akan diganti menjadi amplop persembahan Natal. Untuk amplop persembahan Natal sudah disediakan oleh majelis. Warga jemaat bisa mengambil di meja belakang warta. Mohon dukungan dan partisipasi dari warga jemaat. Warta jemaat yang kedua, ralat jadwal Pekan Keluarga. Menginformasikan kepada warga jemaat bahwa ada ralat untuk jadwal ibadah Pekan Keluarga, yaitu ibadah Pekan Keluarga hari Kamis 27 Oktober 2022 yang semula bertempat di gereja diganti di tempat keluarga Bapak Suparmin. Jadi selama sepekan ibadah dilaksanakan di rumah warga dan mulai pukul 17 atau 5 sore. Dan untuk mendukung ibadah Pekan Keluarga ini akan ada amplop persembahan gebu atau gerakan 1000 untuk sinode 1000, untuk klasis dan untuk jemaat. Persembahan ini untuk mendukung Hari Reformasi Gereja yang diperingati setiap tanggal 30 Oktober 2022. Amplop persembahan gebu ini diisi oleh warga yang sudah dewasa atau sidi dan diisi per kakak 1 orang 3.000. Persembahan gebu ini untuk dipersembahkan pada saat ibadah Pekan Keluarga berlangsung. Untuk amplop persembahan gebu bisa diambil di meja amplop belakang. Mohon dukungan, doa, dan partisipasi dari warga jemaat dan kehadiran dari warga jemaat. Warta jemaat yang ketiga, ibadah Minggu 30 Oktober 2022, ibadah penutupan Pekan Keluarga akan dilayani oleh Bapak Penatua Dwirianto dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Demikian warta jemaat pada Minggu pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini, mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk senantiasa hadir dalam ibadah Sabat pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Sungguh kasih-Mu besar yang Kau nyatakan kepada kami, ya Allah. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, di mana Engkau senantiasa memberkati kami,
memberikan kami kesehatan, dan memberikan kami sukacita di dalam keluarga kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kami datang di tempat ini untuk menyembah-Mu, memuliakan Engkau, mendengarkan sabda firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi iman kami dan pertumbuhan iman kami, sehingga roh kami juga menikmati santapan rohani. Bapa yang di surga, kami telah menerima berkat-Mu setiap dalam kehidupan ini, makanan bagi jasmani kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersama hadir di tempat ini untuk memohon pertolongan-Mu. Kiranya Allah yang Maha Pengasih senantiasa menyertai ibadah ini. Di setiap pelayanan kami ya Bapak, para majelis, tim multimedia, tim musik, song leader, kiranya Allah senantiasa mencurahkan berkat-Mu, mencurahkan roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu melayani dengan setulus hati kami. Kami juga berdoa kepada Ibu Pendeta Yunia Nawangsi, Bapak Penatua Mertua Edi, yang nanti akan melayani jalannya ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Allah yang pengasih memberikan roh-Mu yang kudus, menuntun, memberikan roh hikmat, sehingga ibadah ini ya Bapa dapat berjalan dengan baik, dan kami mampu mendengar sabda-Mu dan menerima dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami ya Bapa, dan kuduskan hati kami, supaya kami layak masuk di dalam ibadah-Mu. Ibadah Sabat pada hari ini, dari awal pertengahan sampai akhir nanti, hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tali-talian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan saruri. Pujilah Dia dengan caracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan caracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya.
Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini kita mengawali pekan keluarga dengan tema keluarga rendah hati sebagai wujud iman sejati. Selama sepekan penuh kita akan bersama-sama menghayati perjumpaan kita dengan Tuhan. Perjumpaan yang menjadikan hidup kita sungguh bermakna. Hari ini kita juga memperingati Hari Perjamuan Kudus. Marilah bersama-sama kita nikmati kebersamaan yang indah sebagai anggota keluarga Allah yang siap mewartakan kasih-Nya di dunia. Hari ini
Marilah kita bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Tuhan, ampunilah kami, bapak-bapak yang selama ini kerap merasa bahwa kamilah yang paling berjasa dalam kehidupan keluarga, sehingga tanpa sadar kami abai terhadap istri dan anak-anak kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami juga ibu-ibu yang selama ini merasa bahwa kamilah ratu rumah tangga yang sudah seharusnya mendapatkan perlakuan yang istimewa dalam keluarga. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, kami anak-anakmu juga memohon ampunan Tuhan, sebab selama ini kami sering menjadi anak-anak yang kurang berbakti kepada orang tua kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, kami semua satu keluarga dan datang memohon belas kasih-Mu. Ampunilah semua kesalahan dan dosa kami yang telah kami lakukan selama ini. Tuhan, inilah seru doa pengakuan dosa kami. Kami percaya Tuhan mengampuni segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan bersabda, akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 43 ayat 25, demikian berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Selanjutnya, perhatikanlah nasihat ini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah yang demikian. Kolose 3 ayat 13. Karena itu marilah kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Yang berdekatan, terlebih yang satu keluarga, boleh saling memaafkan dengan berjabat tangan, belakang, depan. Maafkan saya. Sudah lega rasanya kita saling memaafkan. Oleh karena itu, mari dengan sukaria kita kembali akan memuji Tuhan dengan kami puji dengan riang. Di dalam harapan
Tuhan Yesus bersabda, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Apakah saudara dan saya telah menjalankan perintah Tuhan dengan setia? Mari dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi dan gereja yang percaya kepada Allah Tritunggal. Marilah kita letakkan genggaman tangan kanan kita di
dada sebelah kiri dan dengan penuh keyakinan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adapun manusia tadinya bagai rumput, bagai bukan pada demikian ia berkembang. Apabila makin terlintasi, maka dia tiada lagi tempatnya, tidak berkenanya, tidak lagi kekal. Ada persembahan pujian dari warga jemaat, waktu dan tempat dipersilakan. Dan merasakan dia
menyambutku dan memandangmu dengan berseri. Dia anggota menepi sabdamu dan taat akan firman yang terakhir. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Roh yang menolong kami. Kami hendak membaca, mendengar, dan melakukan firman-Mu. Urapilah kami setiap orang yang berbicara, mendengarkan, dan taat untuk melakukannya. Sehingga sukacita yang Engkau berikan itu boleh kami wujud nyatakan. Kami siap untuk membaca, mendengar, dan melakukan firman-Mu. Hadirlah dalam bentuk Roh Kudus yang menolong kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pembukaan Pekan Keluarga dan sekaligus juga dengan Hari Perjamuan Kudus dan merayakan Hari Reformasi Gereja, kita memakai dasar dalam tema Pekan Keluarga tahun ini oleh GKJTU dengan tema Keluarga Rendah Hati sebagai Wujud Iman Sejati. Bacaan terambil di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-18, ayat 9 sampai 14. Demikian bacaan firman Tuhan. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dan berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10
dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, pada pembukaan pekan keluarga dan nanti dirangkai dalam sepekan dengan pemahaman Alkitab, dengan renungan, dengan ekspresi Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mewujudkan kasih dalam keluarga. Kita semua akan melakukan itu di sepanjang hari Senin sampai hari Sabtu. Dan sekaligus kami majelis jemaat bersama dengan keluarga, Bapak Ibu sekalian, mari kita rayakan pekan keluarga ini untuk memulihkan kebersamaan kita sebagai keluarga yang rendah hati, sebagai wujud dari iman yang sejati. Diharapkan tahun ini Bapak Ibu berubah oleh karena perubahan akal budi menjadi seorang Kristen yang memiliki iman yang sejati. Mula-mula di dalam keluarga, kemudian di gereja, dan dalam masyarakat. Ibu, Bapak, Saudara terkasih, bacaan firman hari ini terambil dari perikop yang berisi perumpamaan oleh Tuhan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai ketika sedang berdoa. Dan perikop ini berdekatan dengan saat Tuhan Yesus juga memberkati anak-anak dan juga orang kaya yang sukar untuk masuk surga. Nah, di situ diceritakan, di cerita selanjutnya dari perikop yang berikutnya, Yesus berkata bahwa anak-anak yang diberkati dan orang kaya yang sukar masuk surga itu diungkapkan dengan kisah sepanjang pengalaman iman dari para umat atau masyarakat pada waktu itu. Nah, kedua perikop berikutnya setelah bacaan kita hari ini memberi pandangan yang bertentangan tentang pola pikir menyangkut dalam hal siapa yang paling berharga di hadapan Allah. Siapa yang paling berharga di hadapan Tuhan. Nah, kami berharap bahwa firman Tuhan atau pada pekan keluarga ini ada satu tujuan bahwa keluarga yang dibaharui akan nampak imannya dalam kerendahan hati. Oleh karena itu rangkaian ibadah pada hari ini liturginya juga berbeda seperti yang lalu-lalu. Saudara Penatua Yosua dengan sungguh luar biasa merangkai dalam ibadah ini. Kita mengucapkan terima kasih karena kita bisa memulai. Terima kasih Pak Yosua, Mas Yosua, karena liturgi ini sangat mendukung untuk Bapak Ibu. Pada sepekan ini liturgi itu boleh dibawa pulang ya, kemudian coba diperagakan di rumah masing-masing dalam ibadah keluarga. Nanti bertemu hari Senin, hari Selasa, dan sampai hari Minggu yang akan datang. Kita melakukan perilaku yang lebih baik, perilaku kesucian hidup keluarga. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, di sini diungkapkan bahwa hal inilah yang terjadi waktu itu dalam masyarakat. Orang Farisi oleh masyarakat dianggap sebagai orang suci. Itu anggapan pada waktu itu. Mendapat gelar sebagai manusia Tuhan. Jadi orang Farisi waktu itu dianggap sebagai manusia Tuhan, milik Tuhan. Merekalah yang disebut orang suci karena kedekatannya dengan Tuhan. Nah, ini
pandangan dari dulu orang yang dekat dengan Tuhan itu adalah orang suci. Sebenarnya bagus. Tapi kenapa kita sering kalau dengar orang Farisi jadi ikut jengkel, gitu, ikut marah karena dia seakan-akan merasa sok suci. Padahal mereka memang harusnya suci hidupnya. Nah, persoalannya adalah ketika diperhadapkan oleh perumpamaan ini, Yesus mengungkapkan perbandingan pada saat berdoa. Manusia Tuhan, yaitu orang Farisi, karena kedekatannya dengan Tuhan. Orang yang selalu dekat dengan Taurat Tuhan dan mengasingkan diri untuk mempraktekkan perilaku suci, itulah Farisi. Farisi, orang-orang yang melakukan Farisi disebut orang Farisi. Jadi kalau Bapak Ibu juga melakukan ya apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti orang Farisi waktu itu, ya Bapak Ibu harus hidup dekat dengan Tuhan dan kemudian hidupnya berperilaku suci dan melakukan hukum Taurat dengan benar. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, yang terjadi adalah pada waktu itu Yesus melihat ketidakbenaran dari diri yang namanya Farisi itu. Arti kata Farisi sebenarnya adalah kelompok yang mengasingkan diri untuk hidup lebih suci, lebih baik. Kelompok yang benar-benar menjaga perilaku yang baik. Perbandingan terbalik dengan Farisi adalah kaum pemungut cukai. Pada waktu itu seorang pemungut cukai dan banyak pemungut cukai itu simbol orang berdosa. Oleh masyarakat pemungut cukai itu orang berdosa. Kenapa? Karena mereka dibenci oleh masyarakat karena pekerjaan mereka adalah memungut cukai atau memungut pajak dari masyarakat untuk pemerintah. Pemerintah, siapa pemerintah? Pemerintah yang menjajah masyarakat. Itulah pemungut cukai pada perumpamaan ini. Pada situasi waktu itu. Ya, kalau sekarang pegawai pajak kan diawasi oleh KPK, jadi tidak berani melakukan itu. Tapi sebelum ada KPK, Bapak Ibu tahu pegawai pajak banyak yang ditangkap ya, kemudian disidang sampai hari ini. Nah, di dalam masyarakat waktu itu, orang Farisi dan pemungut cukai menjadi perbandingan yang luar biasa. Yang dianggap suci adalah orang Farisi, sedangkan yang dianggap orang berdosa adalah pemungut cukai. Nah, Yesus memberikan perumpamaan ini untuk mengatakan hal yang tegas untuk perbuatan hidup dekat dengan Tuhan. Nah, orang perbandingan di sini, di mana orang pemungut cukai itu mengambil pajak, mengambil keuntungan yang besar. Harusnya, misalnya masyarakat harus membayarnya 1% saja untuk diserahkan kepada pemerintah yang menjajah masyarakat waktu itu. Tetapi pemungut cukai ini masih mengambil lagi 30 bahkan sampai 50%. Misalnya harus membayar 1.000, pemungut cukai ini menariknya 1.500 atau 1.100. Nah, yang 1.000 disetorkan ke pemerintah, kemudian sisanya itu diambil sendiri. Nah, itu yang tidak disukai. Harusnya pemungut cukai mengambilnya dari pemerintah. Pemerintahlah yang harusnya memberi kepada pemungut cukai. Tapi yang terjadi semua dibebankan kepada masyarakat. Nah, disinilah perbandingan atau perbedaan ketidaksukaan dalam kehidupan masyarakat waktu itu berkaitan dengan spiritualitas pada saat berdoa. Orang Farisi berdoa, orang pemungut cukai juga berdoa. Di situ diumpamakan orang Farisi, tadi Bapak Ibu baca bahwa orang Farisi berdoa dengan bangganya, aku tidak merampok, aku tidak ini, semua hal buruk dia tidak lakukan. Bahkan kemudian dia mengatakan, aku tidak seperti pemungut cukai ini. Nah, pemungut cukai itu mau berdoa, tapi tidak tahu apa ya, dan dia berteriak, Tuhan,
aku telah berdosa, aku orang berdosa. Ya, di situ. Apa maksud dari perumpamaan ini kepada kita? Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh Tuhan Yesus diceritakan sebaliknya bagaimana orang yang dianggap kudus oleh masyarakat selama ini ditolak oleh Tuhan Yesus. Dan orang yang dianggap paling berdosa diterima oleh Tuhan Yesus. Ini tidak mudah Bapak Ibu, diterima oleh orang-orang yang mendengar saat itu. Ya, orang protes, kok Tuhan menolak orang Farisi doanya dan malah diterima orang pemungut cukai. Ibu, Bapak, dan Saudara, dasar bacaan ini kita menemukan pemahaman dan penegasan bahwa doa yang benar itu didasari oleh iman yang sejati. Nah, iman yang sejati itu apa? Setidaknya melalui bacaan kita pada pagi hari ini saya akan membatasi dengan perikop yang ada dan nanti kita akan merenungkan iman yang sejati pada cerita atau dalam pemahaman dan renungan sepekan yang akan datang. Melalui khotbah ini mendasari kita, iman yang sejati adalah jangan meninggikan diri di hadapan Tuhan. Karena kalau kita meninggikan diri itu sombong ya. Sombong, mengatakan apa yang kita maunya kita yang lebih utama. Mengakui Tuhan. Tetapi ketika kita menyombongkan diri, ketika kita meninggikan diri dalam doa, itu sama dengan kita merendahkan Tuhan. Seharusnya kita mengagungkan Tuhan, bukan meninggikan atau mengagungkan diri. Kita haruslah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meninggikan Tuhan dalam doa. Nah, seperti apa? Praktek-praktek yang akan datang akan dikupas tuntas melalui persekutuan sepekan yang akan datang. Setidaknya melalui khotbah pembukaan ini kita tahu sekarang salah satu kebutuhan manusia yang paling dasar adalah rasa hormat. Rasa hormat. Jika kita menghormati orang lain, maka kita pun akan mendapat penghormatan dari yang lain. Mungkin bukan orang yang kita hormati, tetapi ada satu timbal balik yang dengan sendiri bahwa setiap orang itu pada dasarnya ingin dihormati karena kita serupa dengan Allah. Allah harus dihormati, Allah harus dimuliakan. Tetapi jika kita di hadapan Allah, bukan kita yang harusnya dihormati, bukan kita yang harusnya membanggakan apa yang kita miliki, melainkan ketika kita di hadapan Allah diminta rasa hormat kita adalah kerendahan hati. Nah, hidup saling menghormatilah yang membawa kita untuk hidup bersama satu dengan yang lain. Jika kita menghormati, menghargai dengan kerendahan hati kita kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, maka akan ada kebersamaan. Di situ Allah memberkati. Jika tidak, akan tercermin dalam keluarga kita. Ketika ada atau dalam keluarga itu tidak menghormati Allah, melainkan ada kesombongan diri, ada kebanggaan diri, yang kemudian merendahkan yang lain. Istri merendahkan suami, suami merendahkan istri, kemudian anak, dia merendahkan orang tuanya merendahkan anak, membandingkan dan sebagainya. Tidak ada untuk menghormati satu dengan yang lain. Kalau salah, nanti diajarkan untuk minta maaf. Kalau kita berlaku dengan apa yang kita miliki, ada kekuatan dan yang lainnya ada kelemahan, yang kuat harus menolong. Dan disinilah hidup untuk saling menghormati, menghargai. Penghormatan menjadi wajar untuk diperjuangkan. Bapak Ibu menghargai dan menghormati siapapun adalah lakukan bahwa itu adalah Allah yang diperhadapkan kepada kita. Allah ingin untuk lebih menghormati orang lain karena iman kita adalah iman kepada Tuhan.
Dan Tuhanlah yang akan memampukan kita, memberi kekuatan untuk melakukan itu. Tapi ketika kita tidak melakukannya, berarti kita telah merendahkan Allah. Karena kita tidak mampu untuk berjuang, memberikan pertolongan, menghargai orang lain, menghormati orang lain. Kita telah merendahkan orang lain. Dan itu yang terjadi. Karena bukankah setiap hidup kita ini adalah doa yang harus kita wujudkan dalam perbuatan. Hal ini tidak hanya perjuangan personal Bapak Ibu dan Saudara, tetapi juga bersama dalam keluarga. Keluarga akan hancur manakala tidak ada kebersamaan. Gereja juga akan hancur ketika tidak ada kebersamaan. Masyarakat juga hancur ketika tidak ada kebersamaan. Dari saling menghormati, saling menghargai, janganlah kita mengejar jabatan untuk merendahkan yang lain. Janganlah kita mengejar kekayaan untuk menganiaya atau merendahkan yang lain. Janganlah sok saleh kalau kita belum mampu untuk menghormati Allah dan memuliakan Allah dengan baik. Karena semuanya itu akan bersifat semu dan menjadi tinggi hati, merasa di atas nomor satu dalam segala hal, termasuk dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dalam pekan keluarga ini hati dan iman. Sebagai status kerohanian, orang Kristen adalah hatinya dan imannya. Hati dan iman inilah yang harus dipelihara dalam setiap kehidupan, baik pribadi, keluarga, gereja, dan juga masyarakat Kristen. Ajaran yang menyatakan orang kaya sukar masuk surga, itu juga mengajarkan tentang hati dan iman mereka. Adalah kritik Tuhan Yesus terhadap keyakinan masyarakat pada waktu itu. Juga sekarang. Tentang status kerohanian yang diukur dari status sosial. Ya, kita kalau melihat orang menurut kita lebih, ya kita hormati lebih. Sementara yang kita lihat mungkin di bawah kita status sosialnya dan mungkin kita tidak menyukainya karena mungkin tidak setara dengan, tidak level ya dengan kita rendahkan. Ibu, bapak, dan saudara, perumpamaan orang Farisi, pemungut cukai dibandingkan di dalamnya adalah gambaran bagaimana orang datang di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, apakah kita orang Farisi ataukah kita pemungut cukai? Kalau kita orang Farisi, bawalah hati yang suci, iman yang teguh. Harusnya itu dilakukan. Tapi kalau kita mengaku sebagai Farisi, tetapi kita masih merendahkan yang lain, seperti yang diperumpamakan di sini, saudara harus melihat ada pemungut cukai yang berdosa, yang salah, dibenci, tidak disukai oleh masyarakat. Bahkan mereka menjauh sejauh-jauhnya agar tidak tertular dosa dari orang pemungut cukai itu. Tapi yang terjadi adalah orang Farisi sama dengan merasa rohaninya lebih tinggi dari pemungut cukai dan sangat meninggikan hati saat berdoa. Itu kesalahannya. Itu kesalahan orang Farisi di hadapan Tuhan. Persoalannya adalah mengapa Tuhan membenci orang yang tinggi hati. Ya. Kalau orang Farisi sungguh-sungguh berdoa dengan kerendahan hati, apakah Tuhan akan menolak? Tidak sebenarnya. Tapi setiap orang yang berdoa dengan cara meninggikan dirinya dan merendahkan Tuhan, meninggikan dirinya dan merendahkan orang lain, dan tanpa untuk usaha menolongnya, usaha untuk mengasihinya, itulah yang dibenci atau tidak disukai oleh Tuhan dalam hal berdoa. Wajar kan yang sebenarnya terjadi, bahwa orang Farisi lebih baik dibanding orang pemungut cukai. Ada waktu seharusnya ketika berdoa, tapi itu tidak terjadi. Hal itulah yang sering juga nampak dalam hidup kita. Apa salahku dalam berdoa? Ya,
Kita sering merasa seperti orang Farisi, sudah dekat dengan Tuhan, ya, sudah disayang sama Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau kita berdoa, kita banding-bandingkan. Lagunya Ravel di Inti, siapa namanya? Yang dibanding-bandingkan itu, ya, Farel ya. Nah, itu. Kita berdoa pun seperti itu. Kita maunya, ya, bagaimana? Bukan itu. Nampak karena mereka sedang berdoa, bukan sedang berpidato. Bapak, Ibu, dan Saudara, berkhotbah, ya. Kunci orang diberkati Tuhan adalah wujud dari doanya. Oleh karena itu, kalau kita dengar ada orang bilang, apa kata-katamu? Itulah doa. Betul ya? Nah, itu yang didengar. Oleh karena itu, hati-hati dengan kata-kata. Kita bukan sedang berpidato di depan masyarakat. Orang Farisi berdoa seperti orang berpidato. Tuhan tidak suka. Bapak Ibu berdoa seperti orang berpidato, merendahkan, dan kemudian tidak ada aksi untuk melakukan dari doa itu. Sama dengan berpidato. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, berdoa itu sama dengan datang di hadapan Tuhan. Tidak untuk meninggikan diri, melainkan untuk meninggikan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Berdoa sama dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mendapatkan kasih karunia dan pertolongan dari Tuhan. Bagaimana dengan keluarga Bapak, Ibu, dan Saudara? Adakah orang Farisinya? Adakah pemungut cukainya? Mari kita belajar. Kita bentuk sikap keluarga yang saling rendah hati. Saling merendahkan hati. Mewujudkan iman sejati kepada Tuhan dan meninggikan atau memuliakan Tuhan. Itulah tugas masing-masing anggota keluarga. Keluarga yang dibangun dengan sikap yang saling merendahkan hati, maka Tuhan sajalah yang ditinggikan. Kalau Tuhan ditinggikan dalam keluarga, maka damai sejahtera dari Tuhan akan nampak dalam perilaku kehidupan keluarga itu. Undanglah Tuhan sebagai tamu yang tetap hadir di keluarga kita. Maka seluruh anggota keluarga memiliki kerendahan hati, memuliakan Tuhan, dan damai sejahtera melingkupi keluarga itu. Keluarga itu akan menjadi teladan bagi setiap orang yang melihat dan merasakan bahwa ia mengasihi keluarganya, ia mengasihi masyarakatnya. Orang Kristen mengasihi keluarganya, orang Kristen mengasihi persekutuan dalam gerejanya, akan terungkap, nampak dalam kehidupan masyarakat. Selamat berpekan keluarga, dan bertahanlah, berjuanglah untuk iman yang sejati. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh, berdoalah, dan masih ada kesempatan hari ini Bapak Ibu berdoa mohon kepada Tuhan untuk mengampuni yang lain, mengasihi yang lain. Karena kita akan bersama-sama juga nanti masuk dalam perjamuan kudus. Terpujilah Engkau Allah yang penuh kasih dan rahmat. Engkau sajalah yang layak untuk ditinggikan, dan ajarkan kami untuk merendahkan hati, mengasihi satu dengan yang lain kepada satu keluarga yang menjadi milik pemberkatan Tuhan dalam pernikahan kami, dalam keluarga kami, sehingga kami dapat mewujudkan iman yang sejati kepada Tuhan dan meninggikan Tuhan. Sehingga keluarga kami dibangun dengan sikap merendahkan hati, maka Tuhan akan memberkati kami, memberikan damai dan sejahtera yang nampak dalam keluarga kami.
Ajarkan kami untuk terus menjadi saksi-saksi-Mu, keluarga kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dan ajarkanlah kami untuk mengasihi lebih dalam, lebih sungguh kepada satu dan yang lainnya, sehingga keluarga kami menjadi keluarga Kristiani yang mewujudkan kasih karunia dari Tuhan, saling merendahkan hati, saling berkorban, saling berbagi, memuliakan Tuhan untuk mewujudkan damai sejahtera yang melingkupi kami semua. Terima kasih Tuhan. Lengkapilah kami dengan doa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, agar kami mampu untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama merespon firman Tuhan dengan pujian NKB 133. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau hukum terbang. Syukur atas kasih sayang dari sana dan Tuhan. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan dalam duka dan kesal. Syukur atas pengharapan dirikan selamanya. Marilah kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan, bukan hanya berupa harta benda, melainkan segenap hidup dan memuliakan Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di sini aku bawa Tuhan, persembahkan hidupku semoga berkenan. Beramalan nilainya Tuhan, digantikan berbahagia kelimpahan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan, karena dunia kecil ya Tuhan, belum mencari harta sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan, kasih waktu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil, tetapi semua ya Tuhan.
supaya persembahan yang sekaligus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, karena demikianlah kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah agar persekutuan kami melalui persembahan ini mencukupkan apa yang diperlukan untuk pelayanan gereja-Mu. Berkatilah hati, pikiran, dan perbuatan kami ya Tuhan, agar kami mampu untuk melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami boleh mempersembahkan yang terbaik, sehingga Engkau boleh pimpin, sertai, dan dengan hidup seturut dengan kehendak-Mu, kami memuji dan memuliakan. Tuhan semakin ditinggikan dan hidup kami rendah hati di dalam kemuliaan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kami persilakan untuk masuk saat teduh, untuk kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Di dalam kita bersekutu dalam perjamuan kudus, kita harus mengingat kepada Tuhan Yesus Kristus yang demikian. Supaya kita mengingat akan sengsara dan kematian Tuhan. Karena perjamuan kudus adalah gambar serta tanda Tuhan yang disalib. Karena dosa kita, Ia menderita sengsara dari lahir hingga matinya. Hukuman bagi kita dipikulnya, supaya kita dibebaskan dengan sempurna. Supaya kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dikorbankan karena kita. Supaya kita percaya akan hal itu, Tuhan menetapkan perjamuan kudus pada malam menjelang Ia diserahkan. Ia mengambil roti, memecah-mecahkan, dan memberikannya kepada murid-murid. Sabdanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kemudian Tuhan mengambil cawan dan setelah mengucapkan syukur, diberikannya kepada murid-murid. "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk mengampuni dosa." Sabda Tuhan Yesus Kristus kepada para murid itu juga bagi setiap orang percaya hingga sekarang ini. Tuhan menyatakan kepada semua orang bahwa tubuhnya yang dikorbankan dan darahnya yang ditumpahkan adalah demi keselamatan setiap orang yang menjadi miliknya. Supaya kita mengakui bahwa setiap orang percaya dipersekutukan dengan tubuhnya dan wajib kasih mengasihi dan tolong menolong. Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri kiranya mengajar kepada kita supaya di dalam kita memuji diri kita sendiri dan di dalam kita mengingat Tuhan, menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan bagi kekuatan iman kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih setia, permohonan kami kiranya Tuhan menguatkan jiwa kami dengan tubuh dan darah Tuhan yang diibaratkan di dalam perjamuan kudus ini. Tuhan kiranya mengukuhkan iman kami yang lemah. Kiranya Tuhan menunjukkan semua dosa kami dan ajarkanlah kami agar kami dapat menaruh percaya sepenuhnya terhadap Tuhan. Dan ajarilah kami sehingga kami dapat mengucap syukur atas semua keadaan kami.
Hati kami kiranya Tuhan beri kesukaan karena pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Bimbing kami agar supaya kami senantiasa dan terus-menerus tumbuh di dalam kasih karena makanan rohani kami, supaya kami selalu memuliakan Tuhan. Berilah kepada kami kasih dan pengharapan yang cukup, dan kiranya kami dapat memikul salib Tuhan sepanjang hidup kami. Berilah di dalam hati kami kemurahan kepada semua orang yang belum percaya, supaya kami selalu bersedia dan bersemangat dalam memberitakan Injil. Dan oleh karena kasih, kami melayani setiap orang. Bersihkanlah hati kami dan dari berhala dunia ini, sehingga hanya Tuhan yang hidup di dalam hidup kami sebagai juru selamat, raja, dan kepala gereja. Dengan demikian, kami selalu berbakti dan melakukan kehendak-Mu. Kiranya hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam prosesi yang baik ini dengan pujian Kidung Jemaat 309 bait 1 dan 3. Pemberitaan tentang kasih karunia Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita bersama maju dalam meja perjamuan kudus ini. Kita menghayati roti dan anggur. Roti dan anggur ini kita anggap sebagai daging dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan marilah kita mengingat Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga. Kita menantikan bahwa jiwa kita diberi makanan dan minuman oleh Tuhan Yesus Kristus
seperti halnya roti dan anggur ini menjadikan badan kita kuat dan segar, demikianlah jiwa kita. Roti yang kita terima ini adalah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan melalui kayu salib, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Dan ini terimalah. 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 Terima dan bukalah, siapkan dengan hati bahwa roti yang saudara-saudara terima adalah simbol dari daging atau tubuh Kristus. Kita akan bersama-sama memakannya dan juga mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus yang telah dipecahkan itu sebagai penebus yang sempurna untuk semua dosa kita. Sudah semua? Makanlah dan ingatlah serta percayalah bahwa tubuh Kristus telah dipecahkan sebagai penebus yang sempurna untuk semua dosa kita. Cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah dan minumlah. Terimalah. 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 Terimalah.
calon hingga dalam persekutuan dengan darah Kristus. Terima dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Kristus telah ditumpahkan sebagai penebus yang sempurna untuk semua dosa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah kita mundur dari meja perjamuan Tuhan. Hidup kekal dari Tuhan kiranya senantiasa bersama dengan saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama mengucap syukur. Tuhan telah memberikan kepada kita makanan rohani, maka marilah kita semua memuliakan namanya dengan mengucap syukur masing-masing di dalam hatinya. Berkata-katalah demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tuhan menghadapkan keadilan dan hukum bagi orang yang diperas. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selamanya mendendam. Tidak dilakukan kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskan kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah kasih setianya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah yang tidak menahankan sekalipun anaknya sendiri diserahkan demi keselamatan kita semua dan memberikan segala sesuatu di dalam namanya. Maka mulut dan hati kita mengucapkan segala puji dan kemuliaan Tuhan sekarang dan hingga kesudahan zaman. Amin. Saudara-saudara sekalian yang kekasih, betapa besar kasih kita dan kemurahannya yang telah dinyatakan kepada kita semua dan karunia-Nya yang melimpah dalam perjamuan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyatakan syukur kita dengan persembahan mirunggan dengan memuji namanya dari persembahan dari pujian yang telah tersedia. Sanjeki. Sanjeki, aku
Sajeki aku Gusti uripku tansah diberkahi hatiku ayat tenang hatiku ayat tenang kabehku Gusti Yesus sebaiki Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan berdoa, mengucap syukur, dan dalam doa Bapa kami. Setelah itu kita akan menerima pengutusan dan berkat. Mari kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kami siap membuka hati bagi Tuhan. Nikmatilah perjumpaan dengan Tuhan, dan tunjukkanlah perubahan yang baik dalam segala hal. Kiranya Roh Kudus memampukan kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami panjatkan kepadamu.
kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Cika. Nggih. Dia berkah. Matur nuwun. Terima kasih mulai di kau payung. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara dalam ibadah pembukaan pekan keluarga, kiranya kita betul-betul seperti tema hari ini, yaitu menjadi keluarga yang rendah hati sebagai wujud iman kita kepada Tuhan. Dan kami mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk kita bersama-sama bersekutu dalam satu pekan renungan dan pemahaman Alkitab dalam rangka Pekan Keluarga tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan oleh majelis. Kita akan bersama-sama mengunjungi di rumah jemaat sampai nanti hari Minggu kita kembali dalam ibadah penutupan Pekan Keluarga. Kiranya dalam satu pekan ini boleh menjadi berkat untuk kita semua dan untuk keluarga kita masing-masing. Matur nuwun, Gusti Yesus berkati. Duit iki nak ngene iki ngopo iki? Arep nonton ya.
Mas Dwi nonton tadi? Nonton. Sebelum